semua orang itu bisa memberikan inspirasi, semua orang juga akan bisa memberikan cerita, di mana cerita itu juga akan bisa apa ya istilahnya, memberikan sesuatu hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, ini di sebelah saya ini adalah salah satu alumni kami, alumni SMK Teknik PAL Surabaya. Nanti ya beliau akan berkenalan dan sekarang itu profesinya apa, dan mungkin juga akan diceritakan bagaimana sih waktu sekolah dulu, apakah juga menjadi salah satu anak atau murid yang ketika sekolah itu berprestasi, apakah anak atau menjadi murid yang dulu itu inspirasi, dan bagaimana sekarang yang dilakukan oleh beliau apa. Kita simak bincang-bincang saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Agus Triswanto. Jadi kita akan bincang nih, kita bincang dengan salah satu alumni, panggilannya ini adalah Dava atau Mas Dava. Lulusan SMK Teknik PAL Surabaya. Tahunnya berapa dan jurusan apa? Nanti Mas Dava yang akan menjelaskan kepada kita, dan kenapa kok kemudian saya akan berbincang dengan Mas Dava. Jadi gimana kabarnya, Mas? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Dulu ya, Pak. Siap, ya, boleh diperkenalkan. Dava Widyadana, saya alumni SMK Teknik PAL, jurusan Teknik Otomasi Industri. Otomasi Industri. Tahun lulusnya tahun 2023. Lulus tahun 2023, berarti masuk SMK Teknik PAL Surabaya itu tahun 2019. Betul, Pak. Loh, kok 4 tahun ya? Jadi waktu itu pas kebetulan angkatannya Mas Dava ini 4 tahun ya, masa studi untuk Teknik Otomasi Industri itu 4 tahun. Nah, apa sekarang aktivitasnya apa, Mas Dava? Aktivitasnya saya menjadi ini, jual kayu gaharu. Kedua itu penyulingan minyak atau penyulingan minyak atsiri lebih tepatnya, untuk menjadikan raw material parfum. Parfum ya? Ya. Oke. Itu usahanya sendiri? Iya, itu usaha sendiri. Usaha sendiri. Pak. Jadi ini mungkin yang kenapa saya kemudian berbincang dengan si Mas Dava, itu karena ini adalah salah satu inspirasinya, dan informasi yang terekod selain memiliki usaha kayu gaharu ya kan, kuliah juga ya? Iya, kuliah juga. Kuliahnya di UMSIDA. Jurusannya elektro juga, Pak. Elektro. Jadi Teknik Otomasi Industri, otomasi industri kan juga ada konten atau muatannya elektro kan? Iya, betul, Pak. Dan kuat elektro, kemudian PLC dan sebagainya. Sekarang menekuni usaha dan juga kuliah di Teknik Elektro UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya. Jadi ini mahasiswa semester 5. Semester 5 ya, yang mau ganjil ya kan, ya. Semester 5. Lancar kuliahnya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya. Jadi meskipun sambil bekerja, sambil berusaha, jadi kuliah sambil bukan kerja, ya kerja sih, tapi kerjanya ini usahanya sendiri. Nah, boleh diceritakan gimana ceritanya kok bisa memiliki usaha di bidang itu, gimana, Mas? Pertama itu menjadi marketing dulu, Bapak. Zaman itu waktu 2021 COVID sekolah. COVID. Oke. Oh, masih sekolah. Masih aktif sekolah, menjadi marketing salah satu perusahaan itu. Iya, terus ikut orang dulu sih. Ikut orang. Oke. Nah. Orang itu menjadi marketing juga jaga toko di PTC, Pak, lebih tepatnya. Di PTC di Pakuan ya? Iya, Pakuan, betul, Pak. Itu menjadi karyawan dulu, terus suruh bos saya pada waktu itu untuk membuka akun menjadi freelance itu, Pak. Akun jadi freelance. Iya. Oke, terus? Setelah itu udah merintis. Setelah itu ya namanya usaha juga, Pak. Bos saya nyuruh saya untuk membuka sendiri sih, lebih tepatnya. Oke. Berarti sekarang udah punya usaha sendiri ya? Iya. Boleh di-spill dong nama perusahaannya? Ada 2 akun, yang namanya satu Kausar Out itu, Pak. Kausar Out. Yang 2 itu Emerald Agarut Store. Emerald Agarut Store. Nanti saya spill di bawah tulisannya ya. Nanti seperti apa? Dan ada akun media sosialnya juga ya? Ya, itu 2 itu ada akun media sosial. Kalau yang Kausar itu ada webnya juga, kausar.com.
Kauzar.com. Iya, betul, Pak. CAUZAR.com. Ya, betul. bergerak di bidang pengolahan kayu gaharu. Iya. Dan Kemudian penyulingan minyak siri. Betul. Oke. Untuk saat ini untuk apa ini namanya, untuk pasarannya? Pasar ini biasanya kita ekspor sama lokal. Ada ekspor juga? Ekspor juga ada. Ekspor itu kebanyakan orang ini Arab, minyak. Minyak asli itu. Nah, untuk teknis ekspornya juga sudah menguasai. Sudah ada. Sudah ada ya. Juga, oke, keren. Iya. Kalau untuk lokal? Untuk lokal itu, pasar lokal itu lebih tepatnya kita jalannya itu kebanyakan itu di gelang, tasbih, sama kalung. Ya, pengolahan kayu gaharu tadi. Iya, ya? itu betul, Pak. Boleh di-spill dong, kalau misalkan minyak itu hitungannya apa? Per mili atau per botol atau? Minyak itu per botol. Per botol itu kita ngejualnya 3 mili, Pak. Kecil ya? Ya, kecil. 3 mili itu bisa menjadikan parfum itu 3 literan lah, Pak. Iya. Karena kan itu raw material, Pak, karena itu. Oh, masih raw material ya? Oke. Keren. Kalau tasbihnya sendiri, kalau dari kayu gaharu itu bisa di-spill level yang harganya? Level dan harganya sih sekitar, kalau tasbih 99 itu muslim berarti, Pak, ya. Tasbih muslim itu sekitar 5 juta. Sampai dengan itu kalau bisa, kalau yang triple super itu 55 juta ada. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu karena pertama itu bahan kayunya, Pak, yang dibuat tasbih. Wih, keren. Kedua itu ulir itu getah kayunya yang tidak apa itu ya, namanya kayak ada yang rapi ulirnya, ada yang itu namanya itu triple super king. Triple super king itu tidak beraturan. Gitu, Pak. Itu. Nah, terus kalau misalkan bahannya itu dari mana? Diperolehnya dari mana? Bahannya kalau kita itu ngambilnya di Merauke, terus di Kalimantan. Di Merauke, di Kalimantan. Berarti di tempat workshopnya sudah punya alatnya dong untuk pengolahan, baik itu untuk penyulingan, baik itu untuk membuat tasbihnya itu. Ya, ada, Pak. Kalau penyulingan itu kita memakai ada panci kita sekarang udah memakai tembaga, Pak, full tembaga. Itu penyulingan kita. Terus kalau yang itu alat apa itu pembuatan gelang tasbih itu juga ada juga. Sudah berapa karyawan? 7 orang ya? Iya. Dengan bagiannya masing-masing ya? Betul, Pak. Dibayar ya? Ya, dibayar. Keren ya. Ini baru lulus SMK Tanipal itu 2 tahun yang lalu ya, 2023 ya, sekarang udah punya usaha. Cuma memang si Mas Dava ini merintisnya sudah mulai zaman sekolah, sebagai marketing ya. Betul, Pak. Nah, ini kalau nggak apa-apa, ini juga saya sampaikan juga, ini waktu sekolahnya dulu kayak apa ini si Mas Dava ini sempat juga ada dinamikanya ya terkait dengan pembinaan ya gitu ya dulu ya. Sekolah itu ya Bapak tahu sendiri. Iya. Seperti apa. Jadi ya sempat dulu beberapa kali ada pembinaan khusus untuk si Mas Dava ini ya. Saya tidak tahu apakah dulu ini karena faktor memang kesibukannya ketika bekerja atau dan sebagainya. Karena lebih tepatnya bekerja sih, Pak. Bekerja ya. Bangun kesiangan, telat, gitu terus ya? Bapak negor. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa mengejar masa depan. Oke, ya jadi artinya ya dulu sekolah, tapi alhamdulillah kita masih bisa ngawal, SMK Tanipal masih bisa ngawal sampai pada lulus ya kan 2023. Kemudian sekarang komitmen jadi ya kuliah, ya memiliki usaha dan sudah membuka lapangan pekerjaan. Ada perusahaan yang namanya CV-nya Emerald Kauzar Amamu. Emerald Kauzar Amamu. Iya, betul. Oke, itu berdiri di tahun berapa berarti didirikan? Berarti kalau membuat usaha itu tahun 2023. 2023 lulus itu ya berarti sampai ya 2023 akhir lebih tepatnya, Pak. Lebih tepatnya 2024 awal lah. Oke. Nah ya sekarang sudah punya usaha sambil kuliah. Nah kalau boleh tahu kita bicara misalkan omset, apakah itu gimana ngitungnya Mas Dava? Apakah harian atau bulanan atau mingguan? Omset itu kita ngitungnya bulanan, Bapak. Bulanan ya? Iya, bulanan. Kalau kita omset itu rata-rata itu kita di atas 100 juta. Betul. Keren lah, keren banget itu. Ya bisa 1 bulan 100 untuk anak atau pemuda seusia Mas Dava ini. Dan kuliah berarti biaya sendiri ya? Iya. Yakin ya? Nanti saya
cross check ke ibu loh ya. Oke, siap Pak. Bisa. Kebetulan saya kenal dengan ibunya ya. Ibu dari Mas Dava ini salah satu mitra kami di perusahaan ya. Jadi kami juga dulu waktu pembinaan juga demikian, saya dengan ibu beliau itu sinergi untuk bisa sama-sama melakukan pembinaan sama Mas Dava ini. Nah, kemudian rencana, oh ya ini bentar dulu, apa namanya, sejauh ini perusahaannya itu sudah dikenal oleh masyarakat atau khalayak umum itu sejauh mana? Sejauh ini kalau khalayak umum itu masih belum seramai itu sih Pak. Kalau kita mempromosikan itu sejauh mananya itu sekarang kita itu enggak, jadi aku enggak jalannya cuma Garu aja Pak, jadi kayak ada tanaman, terus buat tanaman, terus ya minyak. Kalau minyak itu orang parfum itu kebanyakan sekarang sudah kenal juga, sudah kenal ya, dengan Kausar sama Emerald. Yang lebih tepatnya yang brandingnya lebih besar itu kalau di minyak-minyakan itu Kausar. Lah apa namanya, terkait dengan apakah pernah ikut kontes atau kan pernah ikut lomba atau pernah ikut apa yang mungkin ada yang membidangi terkait dengan hal tersebut? Itu parfum. Jadi itu parfumnya itu natural. Jadi kayak dengan berkonteks itu hulu ke hilir itu nasional, eventnya Kemenperin Pak. Kementerian Perindustrian. Ya, betul. Kapan itu? Itu baru kemarin Pak. Bulan kemarin tanggal 9 Juli, sorry Pak. 9 Juli sampai 11 Juli. Ada apa ikut? Iya, saya ikut itu, alhamdulillah sih Pak, juara 2. Juara 2. Iya. Apa yang kemudian keren ya juara 2? Apa kira-kira yang menjadi salah satu nilai lebih dari produknya Mas Dava sehingga Mas Dava bisa sampai pada juara 2 itu? Karena ini Pak, memakai bahan yang benar-benar natural. Benar-benar itu, kalau orang-orang kan memakai bahan itu yang bisa dibilang itu masih ada bahan yang udah kecampur chemical Pak. Oke, itu gitu ya. Kalau saya emang benar-benar memakai bahan natural, karena kan saya kan menyuling sendiri, membuat bahan itu sendiri, dan itu membuat parfum juga itu sendiri Pak. Tadi sempat bilang mengenai hulu hilir, apa itu maksudnya itu apa? Hulu ke hilir itu lebih tepatnya itu memakai bahan-bahan yang benar-benar itu bahan itu dari Indonesia Pak. Dari Indonesia. Jadi hilirisasi. Iya, hilirisasi minyak atsiri lebih tepatnya gitu. Nah, Mas Gibran kan ngomong begitu. Iya lah, ini nyebut Mas Gibran. Beberapa waktu yang lalu itu kan juga ramai juga diperbincangan di media ya kan, mengenai apa statement dari Mas Gibran mengenai hilirisasi kemenyan dan diketawain oleh ya masyarakat atau warga lah sekitarnya. Menurut Mas Dava gimana? Menurutku begini Pak, itu bukan kemenyan, sebetulnya itu wangi-wangian. Kita kan memakai parfum, ya itu parfum bisa jadi itu kemenyan juga. Dari kemenyan gitu ya? Karena kan minyak Pak, karena balik lagi bicara ke minyak. Nah, hilirisasinya Mas Gibran itu seperti ini Pak. Orang-orang bisa ketawa karena ya awam. Kita bisa maju Pak. Awam ya? Awam atau banget. Mungkin karena belum tahu ya? Iya. Ya kan kita mindsetnya kan kalau kemenyan itu larinya ke mistis. Padahal itu bukan begitu. Bukan begitu Pak. Karena itu ya parfum-parfum brand luar itu yang benar-benar kan YSL, Dior, itu kan memakai bahannya kan nilam Pak. Nilam kan patchouli. Patchouli kan dari Indonesia kan yang lebih bahan yang paling bagus di dunia kan patchoulinya Indonesia. Itu bahan-bahan dasarnya buat parfum lebih tepatnya kalau patchouli. Ya, itu bagi yang paham-paham nih kayak Mas Dava ini paham. Kalau seperti saya, ya memang kadang-kadang begitu kita ngomong masalah kemenyan, hilirisasi kemenyan itu ya, kemenyan ya biasanya buat untuk sesaji-sesaji itu ya, mesti itu. Oke. Harapan ke depan apa Mas terkait dengan dunia? Ini kan gini. Oke. Bahkan untuk yang di kios-kios pinggir jalan atau kios-kios di mall sekalipun itu tidak sedikit itu ada parfum-parfum yang istilahnya dia membuat atau meniru brand atau menembak lah Mas. Itu ada beberapa brand terkenal kemudian terus di apa ini namanya dimunculkan dengan nggak tahu apakah itu original atau enggak kan, ini wanginya adalah wangi ini adalah wanginya ini. Nah ini kalau Mas Dava di produknya sendiri kayak apa? Apakah juga niru brand itu? Saya bisa meniru aroma seperti itu dan saya bisa membuat aroma tersendiri juga Pak.
gitu ya. Jadi itu ada aroma yang benar-benar itu nggak ada, orang parfum jual itu nggak ada. Unik berarti ya. Iya, unik. Jadi itu kedepannya kita sih mau membuka workshop yang benar-benar kita membuat aroma sesuai orang yang minta. Gitu. Bisa Pak. Misalnya karakternya Bapak kepingin parfum yang seger, kita bisa membuatkan seperti itu juga. Saya nggak bawa ini, coba bawa itu contohnya kan bisa kita sepilkan gitu ya. Oke. Artinya itu bisa di setel ya, bisa di setting ya. Iya, bisa di setting itu kayak gini. Parfum ada apa itu tiga jenis, EDT, EDP atau ekstrak. EDT EUD toilet sama EUD parfum. Kalau yang ekstrak itu yang benar-benar awet. Kalau EDP itu masih tengah, ya nggak awet, ya nggak kenceng juga. Kalau EDT itu benar-benar halus juga aromanya. Gitu Pak. Ya, menguasai banget berarti ya. Kalau saya sih taunya misalkan beli parfum itu ya, atau bibit parfum, aroma ini ditunjukin di botolnya gitu, terus kemudian nanti ya kita tinggal milih aja. Sekarang ini kan kita tidak begitu ini ya. Jadi kalau bibit juga itu ada aturan Pak, internasional itu nggak boleh. Kalau bibit kan kalau kebanyakan orang parfum di bibit kayak bibitnya 80%, alkoholnya 20, itu emang nggak boleh Pak. 1:1 itu udah maksimal banget, itu udah menyalahi aturan sebetulnya. Lebih tepatnya itu benernya itu 80%-nya alkohol, 20%-nya bibit, itu yang benar. Itu ada aturannya, itu bisa membuat kanker juga Pak. Kayak ada bahan yang itu bukan, lebih tepatnya kita nggak menyenggol orang-orang ya Pak. Kita segi bisnis itu kan halal ya. Tapi kalau segi kemanusiaan kan kayak bisa menyakiti orang kan Pak. Gitu ya? Seperti itu. Itu pakai dia itu pakai metanol gitu Pak. Metanol. Iya. Bahkan ada loh yang bibit itu non alkohol, tanpa dia alkohol gitu. Iya Pak, dia non alkohol tapi dia udah ada cairannya kimia itu udah bercampur, benar-benar bukan natural gitu Pak. Banyak juga ya. Ya karena itu kalau yang non apa ya, untuk yang bahannya itu bukan dari alami kan, memang itu apa namanya tadi? Kayak itu namanya itu Pak, FO. FO itu fragrance oil namanya. Nah, itu artinya sudah kimia ya? Iya, udah ada campuran kimianya. Kimia ya. Iya. Kalau yang natural namanya EO, essential oil Pak namanya. Edukasi juga ya terkait dengan parfum ya. Baik, kembali ke arah usahanya si Mas Dava ini, Jadi ini ke depan, karena ini kan lulusan teknik otomasi industri, kuliahnya pun juga lanjut ke teknik elektro ya. Artinya linear untuk pengembangan kompetensinya dulu waktu di SMK. Lah ini sementara apa ini namanya, bidang perusahaannya itu adalah di bidang parfum, atau juga kalau yang ada di media sosialnya tadi ada semacam ukiran kayu cendana juga ya. Betul Pak. Nah, kedepannya ini gimana ini? Masih tetap fokus pada usahanya yang saat ini berjalan, atau kemudian mengembangkan lagi juga sesuai dengan jurusan waktu sekolah dan kuliah terkait dengan elektrikal dan sebagainya, atau mengcombine atau gimana kira-kira? Mengkompar lebih tepatnya. Mengkompar ya. Saya itu ya ada kepikiran sedikit itu mau ini udah mau jalan sih Pak. Jadi itu saya membuat itu ya, jadi teknik elektro sama apa itu teknik namanya itu ya teknik kimia itu menjadi satu. Jadi itu saya mau membuat pertama itu alat jubitism. Alat jubitism itu ada alat bakar untuk kayu gaharu. Tapi pengoperasionalnya bisa memakai HP dan bisa memakai manual. Gitu ya. Nah, tapi untuk bahan bakarnya? Bahan bakarnya menggunakan listrik, lebih tepatnya gitu. Bisa. Dan yang kedua itu mau membuat penyulingan yang benar-benar otomatis, tidak usah perlu ditunggu juga. Benar-benar otomatis kalau nyuling sendiri gitu. Selama ini masih manual ya, konvensional. Itu. Sistem kerjanya kayak apa kira-kira itu? Sistem kerjanya itu kalau subitism itu kita itu bisa mengontrol kepanasannya Pak. Subitism kan alat bakar. Ini kan kayu. Ini kan subitism. Jadi itu kayu kan bisa dibakar gini, terus kayak ada aromanya keluar, ada asapnya keluar gitu Pak. Kayak orang-orang Arab kalau memakai gitu kan ada asapnya keluar. Nah kalau orang-orang seperti itu kan biasanya kan masih memakai areng. Kita tuh ya memakai apa caranya, kita bisa menggunakan pakai HP, kontrol pakai HP aja. Oke, keren ya. Ya dengan istilahnya kita itu kadang-kadang tidak tahu ya, dulu waktu sekolah kayak apa, terus kemudian karena komitmennya seperti apa ya, sekarang
nanti suatu saat saya kalau ada waktu saya akan berkunjung langsung ke perusahaannya atau di tempat workshopnya di daerah mana? Daerah mana tadi? Kalau workshop kita di Wonoayu, kalau kantornya kita di ini apa itu dekatnya Transmart Cafe DPR kalau Bapak tahu di Sidoarjo. Oh, Transmart Sidoarjo. Iya, betul. Sidoarjo. Sementara workshopnya itu di daerah Wonoayu Sidoarjo. Ya karena memang rumahnya di daerah Sidoarjo kan ya. Kuliahnya juga di daerah Sidoarjo. Sekolahnya SMK tapi dulu di SMK Teknik Surabaya. Jadi ya saya tidak akan banyak menceritakan dulu waktu sekolah kayak apa. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu guru SMK Teknik sudah tahu ya. Terutama untuk yang jurusan Teknik Otomasi Industri ya, seperti apa dulu waktu sekolah. Bukan berarti kita memberikan inspirasi sekolahnya dulu banyak dinamika tapi jadi orang sukses gitu kan. Bukan berarti untuk jadi orang sukses harus sekolahnya banyak dinamika ya gitu ya. Enggak ya, enggak untuk ditiru ya. Banyak penyesalan banyak penyesalan. Tapi kan dulu memang ya nyatanya pas sekarang memang dulu terkenal waktu sekolah itu sering tidur, ngantuk ya. Dulu karena bekerja itu ya, sekarang komitmen dengan apa namanya memiliki perusahaan dan juga sambil kuliah, semoga kuliahnya dan kerjaannya sukses selalu. Sudah memiliki perusahaannya sukses selalu ya, nanti agar saya percaya mungkin bisalah bawa ininya ke sini gitu kan. Sampelnya ke sini namanya oleh-oleh. Dan itu ya saja, dan ya saya harapkan nanti mungkin kalau misal nih ada yang relevan dengan kejuruan sini, apakah untuk anak-anak bisa PKL atau kalau misalkan sudah mulai membuat sistem tadi yang otomatisasi tadi, itu saya rasa untuk teknik otomasi industri pun juga bisa masuk ya, untuk membuat alatnya itu ya, otomatis. Terus kemudian nanti kalau misalkan semakin besar dan lulusan SMK Teknik Surabaya ada yang ingin mendapatkan pekerjaan, bisa nanti di perusahaannya Mas Dava ini ya, kita doakan saja semoga perusahaannya semakin besar. Amin. Gitu ya, dan brandnya Kausar tadi bisa lebih besar lagi ya, baik di level nasional maupun internasional. Ini nyatanya kemarin sudah dikemperin juga ya, terus juga memahami konsep juara 2, terus memahami konsep apa yang sebenarnya digagas oleh Pak Wapres kita, Pak Gibran ya, itu terkait dengan hilirisasi kemenyan dan sebagainya. Ini sebenarnya mungkin bagi orang-orang yang bergerak di bidang itu memahami apa yang beliau maksud ya, termasuk juga Mas Dava tadi, bagaimana menghilirisasi dari bahan-bahan yang benar-benar nasional ya kan gitu ya. Selama ini yang terjadi itu kayak apa sih sebenarnya? Raw material kita olah kemudian kita jual keluar, hasilnya kita impor lagi gitu apa gimana sih? Raw material berarti begini Pak, sistemnya kita itu kayak namanya ini kayak kayu, Bapak tadi yang saya jelaskan kan kayu. Kayu dicacah untuk menjadikan minyak. Nah, kalau orang-orang Indonesia menjual itu emang benar-benar kayu, Pak. Benar-benar kayu, jadi belum bentuk minyak. Oh, harganya sangat murah. Harganya sangat murah, betul. Harganya masih sangat kita murah. Impor dalam bentuk minyak. Iya, diimpor sudah bentuk minyak dan parfum, dan itu harganya itu melebihi, Pak. Pas ada parfum itu aslinya itu harganya nggak sampai segitu, harganya dia nggak sampai segitu, karena kan brandnya dia yang besar. Ya, brand. Ya kalau udah ngomong brand memang itu yang susah itu kan itu ya. Sebenarnya sama ya dengan bidang-bidang yang lain ya kan. Artinya baik itu ya kita jual masih belum terolah sehingga harga jualnya ekspornya murah ya toh. Kita beli sudah terolah sedikit dengan diberi brand mahalnya minta ampun. Mahalnya minta ampun. Oke. Ini inspirasinya ya. Jadi yang menggagasnya nanti apa yang dikonsep oleh Mas Dava ini untuk bisa ngekspornya adalah sudah dalam bentuk hasil penyulingan ya kan? Iya betul. Bahan minyak tapi bukan benar-benar dari raw material kayu yang dicacah tadi, tapi sudah dalam bentuk minyak dan memiliki value yang lebih jika dibandingkan hanya benar-benar raw material. Itu yang menginspirasi ya kan? Pemikiran-pemikiran itu belum tentu kalau dimiliki banyak orang kan gitu ya. Lebih tepatnya ngomong kemenyannya itu Pak. Oke, ya. Untuk kemenyan kita ketawa kan gitu ya. Oke. Ya itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Dava ya. Sebelumnya sih memang saya nggak nyangka sih kalau hari ini datang. Memang beberapa waktu yang lalu melalui media sosial terutama di Instagram itu si Mas Dava ini DM saya dan ya untungnya saja ini tadi saya juga
sedang untuk supervisi dan sebagainya sedang tidak apa ya, ada perubahan jadwal dan sebagainya. Mungkin itu bincang kita pada hari ini ya. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Ya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.